Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 36. Melanjutkan cerita sebelumnya. Di belakangnya, dia mengikuti kakak laki-lakinya Lee Simin. Rok Lee Sin terbang. Ketika dia jatuh di depan Tan Yun, dia menatap Ouyang Qianqian dan alisnya dengan samar, "Kamu. Sepertinya aku pernah melihatnya di suatu tempat. Saya ingat, saya melihat gambar Anda di buku resmi dunia abadi ibu saya. Anda adalah Ouyang Qianqian, salah satu dari 4 wanita cantik di dunia abadi 9 surga Hongmeng, dan Putri Ouyang Duantian, penguasa kota abadi Tongtian." Ouyang Qianqian tersenyum dan berkata, "Yah, Qianqian telah melihat Nona Li." "Oh ya," Lee Sin bertanya, "pada masa itu, beberapa pembunuh membasuh dunia abadi 9 Hongmeng, dan Kaisar abadi ke-9 dan penguasa kota dibantai. Ibuku mengira kau dan ayahmu telah terbunuh. Apa yang terjadi saat itu? Dan bagaimana kabar ayahmu?" Ouyang Qianqian membungkuk sedikit dan berkata, "Terima kasih atas perhatianmu. Ayahku baik-baik saja, dia ada di pasukan keluarga Bai sekarang. Ketika tragedi itu terjadi di dunia abadi ke-9 Hongmeng, ayah saya dan saya tidak melihat si pembunuh, dan merasakan gelombang paksaan. Ayah saya terluka parah untuk melindungi saya, tetapi untungnya ayah dan kami akhirnya melarikan diri." Mendengar ini, Lee Sin berkata sambil tersenyum, "Yah, tidak apa-apa." Lee Sin menatap Tan Yun dan menunjukkan jejak kelembutan di matanya yang indah. "Jing Yun, bagaimana Qianqian bisa bersamamu?" Tan Yun tersenyum dan berkata, "Qianqian adalah tunanganku." Setelah mendengarkan, Lee Sin sedikit terpana. Matanya yang indah menunjukkan kilatan kesedihan. Dia memaksakan senyum dan berkata, "Tunanganmu, apakah Suan Yuanru atau Qianqian, sangat cantik." Pada saat ini, Lee Simin, yang merasa sedikit malu, terbatuk, melangkah maju dan memeluk Tan Yun. Dia mengubah topik dan berkata, "Jing Yun, kecepatan kultivasimu sangat cepat. Aku tidak menyangka kamu adalah Dewa Suci 2 sekarang." Setelah itu, Lee Simin berkata kepada Tan Yun, "Jing Yun, saudariku, aku sangat mencintaimu selama ini. Aku tidak terlibat dalam urusanmu. Aku hanya tidak ingin melihat Xin sedih. Jing Yun, tolong katakan sesuatu yang baik dan buat Xin bahagia." Setelah mendengar pidato itu, Tan Yun sedikit ragu dan menatap Lee Sin yang linglung. Pada akhirnya, dia tidak mengatakan sesuatu yang baik. Dia tidak ingin memberi Lee Sin harapan. Bagaimanapun, dia adalah putri dari musuh bebuyutannya. Hanya menjaga jarak darinya. Pada saat yang sama, Tan Yun juga tahu bahwa Lee Sin sangat baik pada dirinya sendiri. Kalau tidak, dia tidak akan memberikan dirinya semua cairan semi suci yang enggan dia gunakan. Berpikir pada dirinya sendiri, Tan Yun mengirim pesan kepada Lee Simin, "Saudara Lee, saya tahu bahwa Xin baik kepada saya, tetapi saya memiliki 7 istri dan 3 tunangan. Saya tidak ingin menyakiti Xin. Jadi, aku hanya bisa mengatakan padanya, maafkan aku tidak punya perasaan padanya. Aku hanya bisa berkata baik." Tanpa menunggu Tan Yun selesai, dia diinterupsi oleh Lee Simin, "Kakak Jing, aku hanya punya saudara perempuan ini. Aku tidak ingin melihatnya sedih. Tahukah kamu, Xin tidak pernah tergoda oleh pria manapun, hanya untukmu, tidak hanya tergoda, tetapi juga keterikatan cinta. Pada malam perayaan ulang tahun itu, setelah dia tahu bahwa kamu punya istri dan tunangan, dia tidak ingin punya bayi. Dia juga ingin melupakanmu, tapi setelah bertahun-tahun, kakakku sering melihatnya sendirian dalam keadaan linglung. Oh, dia benar-benar patah hati padamu. Bahkan jika aku memohon padamu untuk kakakku, katakan sesuatu yang baik dan buat dia bahagia." Mendengar apa yang dikatakan pihak lain, Tan Yun mengangguk, memandang Lee Sin, dan berkata, "Sin, kamu juga cantik." Mendengar pidato itu, Lee Sin yang awalnya linglung, tiba-tiba tersenyum seperti bunga. "Jing Yun, apakah kamu akan pergi ke kota untuk menemui ibuku sekarang?" Tan Yun berkata, "Saya tidak akan pergi untuk saat ini.
Saya masih memiliki beberapa hal untuk ditangani. Baiklah, mata indah Li Xin mengandung sedikit harapan. Jing Yun, kapan kamu akan datang mengunjungi ibuku? Tan Yun berpikir sejenak dan berkata, tidak ada kecelakaan, setahun kemudian. Yah, aku akan menunggumu. Li Xin tersenyum. Oke, Tan Yun tersenyum, memeluk saudara laki-laki dan perempuannya dan berkata, selamat tinggal. Sampai jumpa setahun lagi. Setelah itu, Tan Yun mengulurkan tangan dan mengambil tangan Giok Ouyang kian-kian ke udara, berubah menjadi sinar cahaya dan melesat ke arah jurang para dewa yang ganas. Li Ximin memandang Li Xin dan menghela nafas, Xin, saudara perempuan yang baik. Dengarkan kata-kata kakak, ada terlalu banyak wanita di sekitar Jing Yun. Dia benar-benar tidak cocok untukmu. Dengan kerutan samar, Li Xin tiba-tiba melihat kembali ke Li Ximin dan berkata dengan bibirnya, saudaraku, aku memikirkannya baik-baik. Ada banyak wanita di sekitarnya, yang menunjukkan bahwa dia sangat baik. Kecantikan Ouyang kian-kian tidak kalah denganku. Dia rela menjadi tunangan Jing Yun. Dia bisa menerima kenyataan bahwa ada banyak wanita di Jing Yun. Kenapa aku tidak bisa? Setelah mendengar ini, Li Ximin mengangkat alisnya dan berkata, bagaimana ini bisa sama? Kamu adalah putri penguasa surga. Bagaimana kamu bisa melayani seorang suami dengan wanita lain? Li Xin menarik napas dalam-dalam dan berkata, Putri Tianzun juga manusia dan bisa emosional. Saudaraku, Anda tidak perlu mengatakannya. Cinta adalah cinta, aku tidak menyesal. Setelah itu, Li Xin berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang ke kota Dewa Hongmeng. Li Ximin memandangi sosok saudara perempuannya yang menghilang. Dia melepaskan kesadaran ilahi dan menyelimuti Jing Yun yang telah terbang menjauh. Dia berkhotbah, saudara Jing, saya baru saja menasihati Xin. Dia sangat gigih dalam perasaanmu. 1 tahun kemudian untuk saudaraku, setelah kamu datang ke kota Dewa Hongmeng untuk melihatnya, kamu akan lebih tidak simpatik padanya. Saudara Jing, sejujurnya, saya hanya memiliki 1 saudara perempuan, dan saya tidak ingin membiarkan dia diganggu oleh cinta sepanjang waktu, dan akhirnya dia hitam dan biru. Ketika Tan Yun mendengar pidato itu dalam penerbangan, dia berkata, oke, aku akan menjelaskannya dengan Xin lain kali. Setelah transmisi, Tan Yun memimpin Ouyang Qianqian dan melanjutkan perjalanan melalui lautan awan yang luas. Ouyang Qianqian cemberut mulut Cherry dan berkata dengan nada masam, saya pikir Li Xin jatuh cinta dengan Anda. Kau cemburu, Tan Yun tersenyum. Tidak ada orang lain yang cemburu. Suara Ouyang Qianqian tidak turun, jadi dia dipimpin oleh Tan Yun dan mencium bibirnya. Ouyang Qianqian sangat menawan sehingga dia dicium oleh Tan Yun. Kecemburuan di hatinya menghilang dalam sekejap. Tiba-tiba, Tan Yun, yang mencium Ouyang Qianqian, mengerutkan alis pedangnya dan menggoreskan niat membunuh yang dingin di matanya. Apa masalahnya? Ouyang Qianqian melihat perubahan tatapan Tan Yun di matanya dan berkhotbah. Tan Yun melonggarkan bibir merah Ouyang Qianqian dan berkata pelan, ada 30 nafas kerajaan suci yang mengunci kita. Dilihat dari nafas, 10 diantaranya adalah Raja Suci kelas 4, 5 Raja Suci kelas 5, 5 Raja Suci kelas 6, 9 Raja Suci kelas 7 dan 1 Raja Suci kelas 8. Qianqian, kami pikir kami tidak menyadarinya. Kami bertindak sesuai dengan keadaan kami. Setelah transmisi suara, Tan Yun memberikan suara kepada Jinglu, yang sudah menjadi binatang suci kelas 7 di Menara Dewa Lingqiao, Xiao Lu, seberapa kuat kamu untuk menantang melampaui levelmu? Jinglu berkata, aku tidak takut pada Raja Suci ke-9. Setelah mendengarkan ini, niat membunuh Tan Yun melonjak di hatinya. Suara itu memberitahu Jinglu kekuatan musuh dan berkata, setelah mereka mengejar, 9 Raja Suci kelas 7 dan 1 Raja Suci kelas 8, apakah kamu yakin akan membunuh? Tidak masalah, kata Jinglu. Oke, Tan Yun berkata, aku akan mengurus sisanya. Tan Yun tahu bahwa dengan kekuatan tantangan lompatan katak Dewa Suci kelas 2, sangat sulit untuk berurusan dengan 5 Raja Suci kelas 6 tanpa menampilkan susunan pedang pembunuh Hongmeng, formula pedang pembunuh Hongmeng, dan 3 kekuatan sihir pembalikan waktu. Sangkar luar angkasa dan baju besi kematian. Dia lebih sadar bahwa dia tidak boleh menggunakan susunan pedang sihir pembantaian Hongmeng dan formula pedang sihir pembunuhan Hongmeng kecuali dia harus melakukannya.
Kalau tidak, begitu dia ditemukan, identitasnya akan terungkap. Pada saat itu, konsekuensinya tidak terbayangkan. 3 jam kemudian, Tan Yun, yang memimpin Ouyang Qianqian untuk terbang, merasakan 30 indera ilahi dan masih mengunci dirinya sendiri. Tan Yun tahu bahwa pihak lain harus menunggu sampai dia jauh dari kota Dewa Hongmeng, dan kemudian melakukannya pada dirinya sendiri. Pada saat yang sama, dalam kehampaan di luar kota Dewa Hongmeng, gerbang ruang dan waktu muncul. Feng Chu, Raja Suci kelas 9, terbang keluar dari langit dan melepaskan kesadaran ilahinya, meluas dengan sangat cepat dari kehampaan. Ketika kesadaran ilahi meluas hingga 100 miliar sen di timur, itu mengunci Tan Yun dan Ouyang Qianqian yang sedang terbang. Karena pengetahuan spiritual Feng Chu melampaui Tan Yun terlalu banyak, Tan Yun tidak merasa bahwa dia sedang dimata-matai oleh Feng Chu. Feng Chu mengerutkan kening, dan menemukan melalui indera spiritualnya bahwa di lautan awan yang luas 3 juta sen di belakang Tan Yun, ada 30 arus udara yang mengikuti Tan Yun. Mata Feng Chu menunjukkan sedikit wawasan. Dia menyimpulkan bahwa 30 orang telah melakukan tembus pandang dan mengikuti Tan Yun dari kejauhan. Pada saat yang sama, dengan indera ilahi yang kuat, ia menemukan bahwa 30 orang tak terlihat juga melepaskan indera ilahi mereka dan mengunci Tan Yun. Di antara 30, ada 10 Raja Suci kelas 4, 5 Raja Suci kelas 5, 5 Raja Suci kelas 6, 9 Raja Suci kelas 7 dan 1 Raja Suci kelas 8. Apakah ke-30 orang itu diam-diam melindungi Jing Yun, atau mereka ingin membunuh Jing Yun? Memikirkan hal ini, Feng Chu memutuskan untuk menunggu dan melihat perubahannya. Jika 30 orang membunuh Tan Yun, dia akan menyelamatkan beberapa masalah dan tidak harus melakukannya sendiri. Jika 30 orang adalah orang yang diam-diam melindungi Tan Yun, maka pilihlah waktu dan tempat yang tepat untuk membunuh mereka semua. Setelah mengambil keputusan, Feng Chu juga melakukan tembus pandang, berkonsentrasi dan menahan napas, menembak ke arah langit timur, dan bolak-balik melalui lautan awan yang luas dengan kecepatan tinggi. Melewati malam. Dalam sekejap mata, 3 bulan telah berlalu. Selama periode ini, 30 orang mati Raja Yuan dan Feng Chu, Jenderal Dewa di bawah Raja Dewa tertinggi, tidak menyerang Tan Yun. Pada saat ini, Tan Yun membawa Ouyang Qianqian dan terbang ke jurang para dewa yang ganas. Suatu ketika Tan Yun baru saja naik ke Dewa-Dewa Hongmeng, butuh 10 tahun untuk kota Dewa Hongmeng. Sekarang, dengan peningkatan ranah, dan bukan pada kecepatan tercepat, itu akan tiba hanya dalam 3 bulan. Jurang para dewa yang ganas adalah surga binatang buas dan binatang suci, dan itu adalah mimpi buruk dewa manusia, dewa bumi, dan dewa surga. Namun, dengan kekuatan tantangan lompatan katak Tan Yun, jurang jahat para dewa tidak sedikit berbahaya baginya. Karena dewa yang diuji di dalamnya hanyalah dewa manusia, dewa bumi dan dewa surga. Bahkan dewa semi-suci sangat sedikit. Setelah terbang ke jurang para dewa yang ganas dengan Qianqian, Tan Yun melepaskan nafas orang suci kelas 2. Segera orang suram tempat monster itu mengaum menjadi sunyi. Binatang semi-suci yang jelek dan ganas, monster dan binatang suci di bawah semuanya merangkak di tanah, sangat takut untuk mengganggu Tan Yun dan 2 orangnya yang terbang di atas. Ketika 2 Tan Yun melonjak ke jurang para dewa yang ganas selama jutaan mil, Tan Yun meledakkan niat membunuh yang dingin di matanya dan berkata, 30 orang sedang mengejar. Anda harus memasuki menara Dewa Lingqiao. Ouyang Qianqian mengerutkan bibirnya dan berkata dengan mata khawatir, lebih berhati-hatilah. Jangan khawatir, aku akan baik-baik saja. Tan Yun berkata, selanjutnya, akan ada pertempuran sengit. Ingat, apapun yang terjadi, kamu tidak boleh keluar. Ya, Ouyang Qianqian menganggukkan kepalanya dengan berat, mengubahnya menjadi seberkas cahaya, dan mengebor ke menara Dewa Lingqiao di telinga kanan Tan Yun. Saat ini, ada kekosongan kosong di sekitar Tan Yun. 30 orang bertopeng hitam keluar dari udara tipis dengan 7 pedang dewa kelas atas dan mengepung Tan Yun. Tan Yun melihat sekilas bahwa Raja Suci kelas 8 pertama adalah seorang wanita dan 29 lainnya adalah pria. Wanita bertopeng itu memiliki mata yang dingin dan melambaikan tangan kirinya, bunuh dia. Ya, dengan suara hormat, 2 Raja Suci kelas 4, memegang pedang suci, membunuh Tan Yun dengan ganas. Keluar.
Langkah ilahi Hongmeng. Tan Yun, dengan suara galak, melakukan langkah ilahi Hongmeng. Kecepatannya sangat cepat sehingga mereka tidak bisa menghindar. Bang bang. Dalam suara pahat yang membosankan, kepala mereka pecah dan berubah menjadi dua kabut darah. Jiwa Raja Suci dalam pikiran mereka dan janin Raja Suci di kolam roh dimusnahkan oleh abu terbang. Plop, lop. Dua tubuh tanpa kepala yang terbunuh oleh guntur Tan Yun menyemprotkan darah dan jatuh ke hutan kuno yang lebat di bawah. Adegan ini mengejutkan wanita bertopeng hitam yang memimpin dan 27 pria mati lainnya. Mereka tidak menyangka bahwa dua orang Raja Suci kelas 4 yang terlatih akan sangat rentan terhadap Tan Yun, seorang Dewa Suci kelas 2 belaka. Wanita bertopeng itu memandang 8 Raja Suci kelas 4 yang tersisa, 5 Raja Suci kelas 5, 5 Raja Suci kelas 6 dan 9 Raja Suci kelas 7 dan memerintahkan, Raja Suci kelas 4 sedang siaga. Jangan melawan, kamu bukan lawannya. Sisanya, bunuh dia. Dengan perintah wanita itu, segera, 5 Raja Suci kelas 5, 5 Raja Suci kelas 6 dan 9 Raja Suci kelas 7 memuntahkan kekuatan Raja Suci dengan atribut yang berbeda dan berjalan menuju Tan Yun dengan pedang cerah. Xiao Lu, bunuh! Tan Yun berteriak, seberkas cahaya keemasan melesat keluar dari menara Ling Qiao di telinganya, dan kekosongan di depannya berubah menjadi Jinglu dalam gaun emas. Mereka yang ingin membunuh saudaraku pantas mati. Mata emas Jinglu mengungkapkan niat membunuh tanpa akhir. Jinglu mengubah tangan gioknya menjadi cakar tajam Jintong Kunpeng. Tiba-tiba, bayangan Jinglu melayang di udara dengan kecepatan tinggi di samping 19 orang mati dan memimpin dalam membunuh 9 Raja Suci kelas 7. Puff, puff. Jinglu penuh dengan niat membunuh. Dia menari cakar surgawinya seperti kilat, dan dengan aliran darah yang disemprotkan, dia merobek tenggorokan 6 Raja Suci kelas 7 dalam sekejap. Kemudian, Jinglu berbalik di udara. Dengan 5 helai darah di cakar kanannya, dia memasukkannya ke dalam tengkorak Raja Suci kelas 6. Jiwa dan janinnya mati di tempat. 4 Raja Suci kelas 6 yang masih hidup, 5 Raja Suci kelas 5 dan 3 Raja Suci kelas 7 ketakutan. Dia tidak menyangka bahwa Jinglu, binatang suci kelas 7, sangat kuat dalam membunuh orang di luar levelnya. Kalian semua pergi untuk membunuh Jing Yun. Aku akan menghadapinya, teriak wanita bertopeng hitam itu. Dia dipenuhi dengan kekuatan Raja Suci Kematian. Dia memegang pedang kematian hitam. Ketika bulan yang cerah berputar, dia merobek kekosongan dengan pedang hitam dan membunuh Jinglu. 5 Raja Suci kelas 5 yang tersisa, 4 Raja Suci kelas 6 dan 3 Raja Suci kelas 7 mengambil alih komando dengan pedang ajaib dan mencoba melewati Jinglu dan membunuh Tan Yun. Tan Yun berkata dengan sungguh-sungguh, Xiao Lu, selesaikan dulu 3 Raja Suci kelas 7 yang tersisa, lalu tangani dia. Begitu suara itu jatuh, Tan Yun memutar tangan kanannya, dan pedang ajaib dengan atribut putih salju dan napas kuno keluar dari udara tipis dari tangan kanannya. Segera, pikir Tan Yun, kekuatan Dewa Suci Hongmeng di kolam roh dengan cepat menurunkan kekuatan kuno. Boom! Dalam runtuhnya kehampaan dengan radius puluhan ribu kaki, tubuh Tan Yun melonjak dengan kekuatan kuno, seperti naga susu yang melingkari tubuhnya.